Reva bergegas memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tas. Setelah deru motor yang dibawa suaminya tak terdengar lagi. Randy memang selalu sibuk dengan pekerjaan. Pergi pagi dan pulang malam adalah menu yang sudah ditelan Reva hingga mau muntah. Seperti makanan yang bikin enek, tapi harus ditelan karena tak ada pilihan lain, hingga wanita jelita ini benar-benar bosan dan ingin mengeluarkan semua yang masuk ke dalam lambung. Adalah Fanny, sahabat Reva, yang menjadi tujuannya saat ini. Ya, Reva ingin segera berbagi dengan sahabatnya itu atas rasa bosan karena kurang perhatian dari Randy. Fanny adalah sahabat Reva saat SMA dulu. Hanya saja dia tidak seberuntung Reva dalam hal ekonomi. Tapi dengan keadaan itu, Fanny tetaplah menjadi sahabat yang tulus, penuh perhatian, sabar, dan sederhana. Hal inilah yang membuat Reva selalu nyaman saat curhat tentang apapun pada Fanny, bahkan hingga dalam urusan rumah tangga. "Bi, tolong jaga adik ya, saya pergi dulu," ucap Reva pada wanita setengah baya yang sudah 3 tahun menjadi pengasuh untuk putranya. "Iya Bu," jawab Bi Ina. Reva segera meletakkan tasnya di atas motor matic. Motor sebagai hadiah dari Randy saat ulta pernikahan kedua. Di atas kuda besi warna merah itu, dirinya menyusuri jalanan menuju rumah sahabat. Pertengkaran dengan Randy semalam membuat Reva nekat ingin pergi dari rumah untuk sehari atau 2 hari. Sebagai wanita, ia merasa tidak dihargai karena suaminya selalu mementingkan pekerjaan. Bahkan saat hari libur, Reva tak pernah diberi perhatian lebih. Ia merasa seperti tanaman yang dibiarkan begitu saja tanpa disiram atau dipupuk. Randy memang menyebalkan dan tidak peka. Istrinya yang cantik itu dibiarkan begitu saja tumbuh di padang tandus, diberi kemewahan tanpa kasih sayang. Reva menggigit bibir, nyeri di dada masih terasa berdenyut. Berkali-kali berdebat tentang pekerjaan yang tak mengenal waktu, tapi selalu buntu. Randy selalu berdalih bahwa dia bekerja untuk siapa, dan Reva selalu kalah. Kali ini, Reva ingin memberi pelajaran pada Randy agar ia ikut merasakan kesepian tanpa ada istri di sampingnya. Motor terus melaju. Jarak beberapa puluh kilometer ditempuh dengan singkat karena jalan sedang sepi, mirip seperti hatinya Reva. Sebelum sampai di rumah Fanny, Reva mampir dulu ke warung makan untuk membeli makanan untuk dirinya dan Fanny. Beberapa bungkus nasi padang sudah tergantung di motor dan siap dibawa. Reva merasa bebas karena akan segera bertemu Fanny dan bisa curhat dengan puas atas semua kekesalannya pada Randy. Tin, tin, tin. Suara klakson dari motor Reva menjadikan pemilik rumah mengintip dan segera keluar. Binar bahagia terpancar dari kedua wanita yang telah bersahabat sekian lama. Fanny menyambut Reva. Keduanya berpelukan dan saling melepas rindu. "Ya ampun Rev, kamu datang kok gak ngabarin dulu sih?" ucap Fanny sambil melepas pelukan. "Iya, maaf ya," balas Reva. "Ayo masuk dulu." Fanny mempersilahkan Reva untuk masuk ke rumah.
Reva mengekor di belakang Fani. Tangannya menenteng makanan yang tadi dibeli. Setelah masuk rumah, Reva memilih tempat duduk paling pojok, meluruskan kaki, dan ambil nafas dalam-dalam. Perlahan ia membuang nafas bersama rasa gundah yang menyeruak dalam dada. Rasa yang membuatnya sesak seperti menghirup asap tebal, kini perlahan mulai berkurang, bahkan sebelum ia curhat apapun. Van, aku makan dulu ya. Lapar banget nih soalnya. Tadi gak sempet sarapan. Yuk makan bareng-bareng, ucap Reva sambil mengeluarkan 5 bungkus nasi padang dan menyerahkan 4 bungkusnya pada Fani. Silahkan kalau mau makan dulu. Santai aja lah, balas Fani sambil tersenyum. Lesung pipit di pipi kiri menambah kecantikan alami Fani, walau mukanya terlihat agak pucat. Ayolah makan bareng. Ini buat Reno dan Afi ya. Reva menyodorkan 4 bungkus nasi yang disambut gembira oleh Reno dan Afik, anak-anaknya Fani. Makasih ya Tante Reva. Ayo Dik, kita makan dulu. Alhamdulillah hari ini kita diberi rezeki makanan yang enak, ucap Reno girang. Binar matanya memancarkan rasa gembira yang luar biasa. 2 bocah SD yang terpaut usia 2 tahun itu sangat lahap, membuat Reva heran karena melihat mereka seperti sedang kelaparan. Sama-sama, ayo dihabisin biar kenyang, Reva membalas ucapan Reno. Makannya pelan-pelan dong, nanti kesedak lo. Fani beranjak mengambil minum untuk Reva dan anak-anak, lalu keluar sambil menggendong Hiva yang terlihat baru saja bangun tidur. Cantik, sini peluk tante dulu. Reva mengulurkan 2 tangan yang disambut oleh Hiva. Reva pun melepas rindu pada balita mungil itu. Reva sangat bahagia berada di tengah-tengah keluarga ini. Keluarga kecil yang sederhana, tapi tak pernah ada masalah. Seperti yang Reva tahu, Fani tak pernah sekalipun mengeluhkan keadaan keluarganya. Acara sarapan yang kesiangan akhirnya selesai juga. Reno dan Afi segera membersihkan bungkus makanan sekaligus tempatnya. Dalam hati, Reva memuji kepiawaian Fani mengajarkan tanggung jawab pada anak-anaknya. Van, sini adik, aku gendongin dulu biar kamu bisa sarapan, ucap Reva. Enggak kok, nanti saja, balas Fani. Iya bun, makan dulu, kan bunda juga belum makan. Reno menimpali ucapan Reva, tapi Fani hanya tersenyum. Tuh Van, kamu pingsan lo nanti, desak Reva. Insya Allah aku lagi puasa sunnah, Fani menjawab dengan mantap. Udah seminggu bunda puasa terus, gumam Reno lirih. Entah kenapa Reva merasa tak enak hati melihat muka pucatnya Fani, ditambah sudah seminggu puasa sunnah. Seperti ada beban yang berat yang sedang ditanggung. Sekelebat bayangan masa lalu tiba-tiba hadir. Saat sekolah dulu, Fani sering puasa sunnah karena tidak ada sarapan apapun di rumahnya. Dan Reva sering berbagi bekal kue untuk dibawa pulang Fani untuk berbuka. Reno, antar tante beli es krim ke toko depan yuk, ajak Reva pada Reno dan Afi yang disambut bahagia oleh kedua bujang kecil itu. Jangan Rev, nanti ngerepotin kamu, cegah Fani tiba-tiba.
Gak apalah, lagian kan aku sudah lama banget gak main ke sini, jawab Reva. Reno, Afi, ayo ikut tante sebentar. Reva berdiri sambil mengulurkan tangan. Kedua bocah itu berdiri dan memandang bundanya seolah memohon, lalu menggandeng tangan Reva setelah Fani mengisyaratkan sebuah anggukan. Rev, jangan belikan jajan yang banyak ya, nanti kebiasaan. Reno dan Afi, nurut sama tante ya, jangan nakal, ucap Fani menasihati kedua putranya. Oke bunda, siap. Dua bocah segera nangkring di atas motor dan siap meluncur bersama Reva. Selang 10 menit, mereka bertiga sudah sampai di depan minimarket. Reva berencana membelikan es krim dan cemilan untuk anak-anaknya Fani. Tapi ternyata ditolak oleh Reno. Reno hanya mau es krim saja. Loh, kenapa? Kok gak mau dibeliin jajan? Tanya Reva heran. Gak usah tante, nanti ngerepotin, jawab Reno mantap. Karena sesuai pesan bundanya, bahwa kalau beli jajan cukup satu macam saja agar lebih hemat dan uangnya bisa untuk jajan di lain kesempatan. Tante gak repot kok, ucap Reva. Ini aja tante, kata bunda, kita gak boleh jajan banyak-banyak, ucap Reno polos. Begitu juga Afik, hanya mau jajan satu macam saja. Reva terharu betapa anak dari sahabatnya ini lebih dewasa dari usianya. Ya udah, kita beliin sesuatu buat bunda aja ya. Kira-kira bunda suka cemilan apa ya Ren? Tanya Reva sambil memilih beberapa produk yang berjajar rapi di rak supermarket. Tapi yang ditanya tak menyahut, mereka diam saja. Bunda dibeliin keripik sama kue aja ya Ren. Yuk sini, pilihin camilan buat bunda. Reva menarik pelan tangan Reno, berharap dia mau membantu memilih cemilan untuk Fani. Tapi Reno menggeleng, tak mau membantu memilih camilan yang berjajar rapi di rak. Itu aja tante, ucap Reno lirih sambil menunduk seolah ragu. Jari telunjuknya mengarah ke tumpukan beras yang disusun di dekat rak mainan. Beras? Tanya Reva heran. Iya tante, bunda gak punya beras. Jawaban itu membuat dada Reva deg-degan. Gak tahu harus bilang apa, tapi Reva tetap tenang sambil tersenyum. Emangnya beras di rumah Reno habis? Tanya Reva hati-hati. Iya tante, kata bunda, hari ini kita tidak masak karena beras habis. Kemarin bunda masih bisa masak bubur untuk Reno dan adik, kata bunda, karena berasnya tinggal sedikit, ucap Reno pelan, yang diikuti anggukan oleh Afik. Ya Allah, Reva bahkan tak pernah tahu jika sahabatnya itu sedang kesulitan ekonomi, bahkan kesulitan untuk makan. Bulir bening dari sudut matanya menetes, seolah ikut merasakan kepedihan Fani. Tapi bukan Fani namanya, kalau tidak tegar dan kuat, bahkan sekalipun tak pernah mengeluhkan kondisinya. Reva mengambil satu karung kecil beras, telur, minyak, gula, dan beberapa kebutuhan lain. Reva berpikir, jika beras saja Fani tidak ada, berarti kebutuhan lainnya pun mungkin tak ada. Tante, kok belanjanya banyak sekali? Tanya Reno. Iya nak, buat masak bunda ya, jawab Reva. Makasih ya tante,
Pasti Bunda senang sekali karena kata Bunda, kita harus bersabar sampai ayah dapat kerjaan lagi, ucap Reno dengan mata berbinar. Loh, emangnya ayah lagi gak kerja? Tanya Reva pada Reno. Enggak tante, udah lama ayah gak kerja. Tapi setiap hari ayah pergi kok, nyari kerja gitu kata Bunda. Jawab Reno lebih semangat. Lagi-lagi Reva harus menelan ludah. Anak kecil ini pasti berkata jujur akan kondisi keluarganya. Tapi kenapa Fani nggak pernah cerita? Reva jadi lupa akan masalahnya sendiri yang ternyata baru seujung kuku jika dibandingkan masalah yang dihadapi sahabatnya. Acara belanja pun selesai dan mereka bertiga pulang ke rumah Fani. Tapi kedatangannya justru mengejutkan Fani karena Reva belanja banyak sekali. Loh, ini buat apa Rev? Kok banyak sekali? Tanya Fani. Buat kita masak bareng lah. Yuk, aku pengen banget nih masak bareng di sini. Reva bergegas memasukkan barang belanjaannya. Tapi ini banyak banget loh. Tanya Fani heran. Gak apa, jawab Reva mantap. Dalam hati, Fani sangat bersyukur mendapat rezeki sebanyak ini saat dirinya sama sekali tidak punya bahan untuk memasak. Tapi juga heran karena tidak biasanya sahabatnya itu belanja seperti ini. Biasanya Reva membelikan jajan yang banyak dan mainan. Tapi ini kok. Fani menatap ke arah Reno dan Afi seolah memohon penjelasan apakah mereka yang berbicara sesuatu pada Reva atas kondisi keluarga ini. Kedua bujangnya menunduk dan berkata, maaf. Rev, terima kasih ya kamu sudah membantuku. Tapi gak harus sebanyak ini kan, ucap Fani yang diikuti senyum dari Reva. Van, harusnya kamu cerita ke aku jika ada masalah. Oh iya, Reno tidak cerita apa-apa kok. Hanya kebetulan saja aku tanya. Oh iya Van, aku gak jadi masak bareng ya. Kayaknya aku mau pulang aja deh. Kasihan Alif sendiri. Reva memohon pamit karena sekarang ini waktu yang tidak tepat untuk curhat pada sahabatnya itu. Jangankan untuk mendengar ocehan Reva yang sudah pasti melebar kemana-mana. Fani sendiri sedang mengalami kesulitan. Jangan buru-buru dong Rev. Sini ngobrol dulu, jaga Fani. Karena dia paham betul bahwa kedatangan Reva sudah pasti ingin berbagi banyak cerita. Seperti kehadirannya yang sudah-sudah. Insya Allah besok atau lusa aku kesini lagi kok, jawab Reva mantap. Beneran gak mau curhat, ledek Fani. Besok aja ya, aku pamit dulu. Reno, Afi, tante pulang dulu ya, pinta Reva. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Fani tak bisa mencegah lagi. Setelah anak-anaknya Fani bersalaman dan dua sahabat itu berpelukan, dan Reva pun pulang. Sesampainya di rumah, Reva memasukkan tasnya kembali dan segera memeluk Alif, anaknya yang baru berusia 3 tahun. Reva merasa sangat bersalah pada suaminya yang sudah membanting tulang untuk keluarga, tapi sering tidak diterima dengan baik. Ya, nanti pulang cepet ya. Sebuah pesan dikirim Reva untuk Randy. Reva segera memasak kesukaan suaminya itu, membersihkan seluruh sudut rumah, dan berdandan cantik untuk menyambut kepulangan Randy.
Hingga waktu yang ditunggu telah tiba. Randy merasa heran karena ada yang berbeda di rumah. Rumah lebih rapi, istri berdandan cantik, dan ada aroma enak yang menguar dari atas meja makan. Reva hanya senyum-senyum melihat reaksi Randy. "Sana mas, mandi dulu biar ganteng," kata Reva sambil tersenyum malu dan menggandeng Randy menuju kamar mandi. "Ya Di," Randy menjawab tanpa banyak bertanya. Meski dalam hati bertanya-tanya ada apa, ada acara apa, tapi sepertinya lebih baik diam. Bukankah ini lebih baik daripada setiap hari bertengkar? Batin Randy. Randy duduk di kursi makan bersama Reva. Reva mengambilkan makan dan minum, dan mereka menikmati makan malam bersama. Makan malam yang berbeda dari biasanya. Suasana romantis lebih terasa malam ini. "Mas, aku minta maaf ya." Reva memulai percakapan. "Iya Di, Mas sudah memaafkanmu kok," jawab Randy. "Harusnya aku bersyukur atas rezeki keluarga kita, Mas. Bukan..." Reva tak sempat melanjutkan ucapannya. Randy buru-buru memutus ucapan Reva. "Maafkan Mas juga ya, kita lupakan yang sudah terjadi." Randy berkata demikian. Ia tak mau suasana romantisnya berubah jadi melo. Mereka berdua benar-benar ingin menikmati suasana yang telah lama tidak tercipta. Randy menggandeng Reva masuk ke kamar dan berbagi bahagia di sana. Untunglah Alif tidur lebih awal dan tidak rewel. Suara kokok ayam membangunkan Randy dan Reva. Reva melepaskan pelukan suaminya sambil beranjak. Randy pun ikut terbangun dan segera membersihkan diri ke kamar mandi. "Di, ini tas besarnya kok di luar. Kamu mau kemana?" tanya Randy yang melihat tas yang biasanya digunakan untuk mereka saat keluar kota. "Enggak kok mas, kemarin adik lihat tasnya kotor, jadi mau di laundry," jawab Reva sambil menahan tawa. Masa iya mau bilang kalau kemarin Reva ingin kabur, kan malu. Oh, Randy hanya menjawab sekedarnya saja. "Mas, tolong tanyain atasannya mas dong, ada lowongan kerja nggak gitu?" pinta Reva. "Lowongan buat siapa? Kamu ingin kerja?" "Enggak lah mas, buat suaminya Fanny. Kayaknya ada dik, tapi cuma penjaga kantor saja." "Ya udah, gak apa-apa. Nanti saya kabari Fanny dulu. Kalau mau lo ya, kamu jangan maksa," ucap Randy. Randy bersiap untuk berangkat kerja, sementara Reva menyiapkan sarapan sambil menjaga Alif sebelum pengasuhnya datang. Reva mengabari Fanny jika di kantor suaminya ada lowongan pekerjaan dan disambut bahagia oleh Fanny dan suaminya. Sampai akhirnya suami Fanny tidak menganggur lagi. Seminggu berikutnya Reva datang ke rumah Fanny, tapi kali ini Reva tidak curhat lagi. Reva tidak mau berbagi cerita kehidupan rumah tangganya pada orang lain, karena setiap orang pasti memiliki masalah masing-masing. "Yakin Rev, kamu kesini gak curhat lagi?" Fanny heran. "Yakin Van, aku mau berbagi bahagia saja sama kamu," jawab Reva sambil mengeluarkan sesuatu dari kantong plastik. "Nih, aku beliin jilbab buat kamu. Ini kembaran sama aku loh," kata Reva. "Ya Allah, ini bagus banget. Makasih ya Rev,"
jawab Fani. Mereka pun berpelukan. Reva pun sadar bahwa sahabat bukan hanya tempat berbagi gundah.